Selamat pagi. Nih komennya keren Jess ya. Dari Pak Pran. Pak Pran 106. Aku juga dah gak minum OBAT. Plus gak suntik in susu lilin. Dulu tiap mau makan susu tit ik in susu lilin. Ya ini ya itu yang saya sebutkan lingkaran setan Jess ya. Kenapa saya sebutkan lingkaran setan? Karena kamu bermasalah dengan gula darahmu ya, makan pankreas bekerja, turunin gula darahnya. Makan pankreas bekerja, turunin gula darahnya. Kenapa bisa seperti itu? Pankreas gopoh karena yang kamu makan gula, yang kamu makan karbo, yang kamu makan fruktosa, yang kamu makan sakrosa. Fruktosa itu dibutuhkan tubuh tapi sedikit. Ya, lever yang butuh. Sakrosa itu dibutuhkan tubuh, tapi empedu yang membutuhkan. Ya, sisanya dibuang. Ya, kalau bisa dibuang. Lah kalau nyumbat. Ya. Karena di tubuhmu itu tidak serta-merta langsung dibuang. Dititipin dulu di bawah kulit jadi lemak. Ya, terus kemudian kamu makannya gula-gula glukosa lagi, ya, jajanan, jejenan, cemilan, cepulu, nasi, tepung-tepungan. Nah, itu semuanya gula itu. Ya, semua yang digoreng, apapun yang digoreng itu sudah mengandung gula. Dan apapun yang digoreng, gulanya itu 350 kali. Tapi kalau sudah 2 kali digoreng, 3 kali digoreng itu gulanya udah menjadi 800 kali. Contoh yang paling gampang saya bilang, kamu kalau makan kentang itu sehat. Ya, kentang yang dikukus itu sehat. Tapi kalau kentang kamu udah goreng itu kan suka tuh franchise-franchisean itu apa? French fries itu. Ya itu gulanya udah 300 kali tuh. Ya, kalau kamu makan steak dikasihnya apa itu wedges atau apa itu ya. Ya, itu gulanya 300 kali itu. Tapi kalau kentang kamu jadikan keripik, singkong kamu goreng itu gulanya udah 300 kali itu. Tapi kalau singkong kamu jadikan keripik, pisang itu kalau kamu goreng itu gulanya 300 kali itu. Tapi kalau pisang kamu jadikan keripik, itu gulanya mencapai 800 kali Jess. Bahkan 1000 kali itu. Apalagi kok gulanya, kalau minyaknya itu jelantah. Waduh. Ngeri Jess. Ya gimana kamu bilang enak ini tapi itu menyumbat. Ya itu bermasalah. Ya, itu bermasalah. Nah, lama-lama karena kamu terus-menerus melakukan hal seperti itu, maka insulinnya ngambek atau pankreasmu ngambek. Pankreas nggak mau produksi insulin, insulinnya nggak mau bekerja, akhirnya resistensi. Ya, makanya anak-anak umur 4 tahun udah kena yang namanya diabetes tipe 1. Kok bisa Pak? Pankreasnya jebol. Nggak bisa produksi insulin lagi. Akhirnya suntik tuh. Seumur hidup kamu pelihara monster tuh dari situ tuh. Ngeri. Nah, puji Tuhan Pak Yon ini dia udah paham betul bahwa sembuhnya bukan karena OBAT, tapi sembuhnya karena pola makan yang disesuaikan dengan siklus tubuh. Apa itu? Paling gampang. Ya, bangun tidur minum racikan maksin, tidak sarapan, ya, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, malam harinya stop makan. Nah, itu kamu menghemat betul-betul tubuhmu yang namanya pankreas itu untuk gopoh. Sehingga insulin ndak terburu-buru, ndak resisten untuk bekerja dengan maksimal. Kenapa ya? Karena semua makanan yang kamu makan itu rata-rata ya, itu dari 5 asupan tubuh, yaitu mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Yang paling banyak kamu asupkan ke tubuhmu itu yang kesini nih. Yang kelima ini, karbo. Jajanan itu karbo, tepung itu karbo, mie itu karbo, cemilan itu karbo, minuman berenergi itu karbo, nasi itu karbo, jagung itu karbo, kentang itu karbo, cemilan, cepulu, ceblas itu karbo semua. Wajik itu karbo, lemper itu karbo, minuman manis itu karbo. Makanya habis Ramadan kemarin kamu lihat dokter kepenuh, rumah sakit penuh, semuanya gula darahnya ngelonjak. Karena apa? Karena diajarinya
habis nggak makan satu hanan minumnya yang manis-manis. Ngapain lu turunin gula darah begitu rupa dengan puasa, lalu kamu genjot dengan yang manis-manis, semalam-malaman kamu makan manis semuanya, ya rusak, jebol, nggak puasa kamu namanya itu, kamu sedang merusak tubuhmu itu. Ya itulah yang semuanya hal-hal yang berhubungan kepentingan hidup, tapi kamu cocok-cocokologi dengan agama, religi, akhirnya kamu dirusak dengan informasi-informasi yang tidak betul. Kayak gitu, Jess. Nah itu dia. Nah cara yang paling gampang adalah asupkan kebutuhan tubuh 4 ini. Mineral, vitamin, itu full lengkap ada di racikan Makcin. Kalau kamu tidak minum racikan Makcin, ya tidak apa-apa, itu kan hakmu. Saya tidak maksa kamu untuk beli. Tapi minimal kamu harus minum suplemen. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly, magnesium, kalsium, itu kan harus diminum semua itu. Karena tubuhmu butuh mineral. Ya, tapi kalau kamu membeli racikan Makcin loh ya, yang saya racik ya, jangan yang lain. Yang lain saya tidak tahu isi racikannya apa itu. Ya, ini akan memberikan dampak yang positif yang hebat karena full nutrisi nih. Kan masing-masing dapat muk kayak begini kan, yang belanjaan beberapa tahun yang lalu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lemak dan asam amino. Asam amino lemak ini dari telur, ikan, daging, seafood. Nah, telur, ikan, daging, seafood itu kalau kamu masak, kamu olah, sudah mengandung yang kelima ini karbo. Jadi tidak perlu makan pakai nasi, tidak perlu makan pakai mie, tidak perlu makan pakai tambahan jajanan, tambahan cemilan, tambahan 10, tidak perlu. Katanya digoreng bisa menaikkan gula, Pak. Nah itu makanya kan telur, ikan, daging, seafood yang kamu goreng itu sudah ada karbonya. Tidak perlu dimakan pakai nasi lagi. Kalau kamu makan pakai nasi lagi, berlebih namanya. Telur orek, telur dadar, telur apalagi yang dimasak, yang digoreng itu sudah mengandung karbo itu. Sudah ada unsur gulanya, tidak perlu dimakan pakai nasi. Kamu makan protein tanpa pakai karbo-karboan itu, tanpa pakai gula, kenyangnya maksimal. Tapi kalau kamu makannya nasi, makannya tepung, itu kamu 2 jam kemudian lapar lagi. Padahal terjemahan yang kamu harus masukkan ke otakmu adalah terjemahannya adalah minum. Tapi karena desain hidupmu terjemahannya makan, makanya nomor 5 ini kelebihan diasupkan selalu. Dan itulah 3-5 tahun yang akan datang yang menyumbat tubuhmu dan kemudian menjadi masalah, menjadi penyakit. Itu sebabnya apa yang terjadi padamu hari ini itu adalah peristiwa 3-5 tahun yang lalu. Kamu mengasup-asupkan tubuhmu apa? Jadilah hari ini. Nah, kalau kamu menuruti saya hari ini, apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan tentang pola makan, pola hidup, pola sehat, ya kamu ngikutin polanya, tidak sarapan dan tidak makan malam, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, pagi harinya minum racikan Makcin, jam 11 makan telur 2 butir, 3 butir, 4 butir, 3-5 tahun yang akan datang kamu bebas dari masalah penyakit. Nah, itu polanya. Nah, tinggal kamu mau ngikutin apa enggak. Kamu mau denger yang mana, ya silakan. Nah, ini buktinya Pak Yon udah bersyukur banget sekarang udah bisa makan apa itu? Lemak sapi itu katanya tuh. Apa sandung limus atau apa itu, Pak? Saya kepengen itu ya. Makanan lemak itu makanan yang paling dibutuhkan tubuh. Otakmu butuh lemak. Ya, empedu butuh lemak. Kalau enggak kamu kena batu empedu kamu. Sedangkan di luar sana kamu diajari untuk jangan gitu. Padahal yang jangan itu cuman simple, Jess. Semua yang berhubungan dengan nasi, tepung, gula, gorengan, cemilan, 10 itu jangan. Kenapa? Karena sudah ada ketika kamu makan telur, ikan, daging, seafood yang digoreng, sudah ada itu semua. Gitu. Berarti tidak boleh makan, Pak, tidak boleh nyemil, Pak, tidak boleh jajan, Pak. Boleh, mulut-mulutmu, duit-duitmu, lambung-lambungmu, ngapain saya larang-larang kamu? Itu kan hakmu, silakan. Tapi kalau kamu sudah bermasalah dengan degeneratif, komplikatif, metabolic syndrome, nah itu mau tidak mau kan kamu harus menjaga mulutmu, ya. Seperti Raja Salomo bilang, taruh pisau di leher kalau nafsumu besar. Ya itu yang bisa menahan cuman kamu, saya tidak bisa, Jess. Jadi kamu yang harus menahan. Nah itu bersyukur Pak Yon kan. Hasilnya Pak Pran, bukan Pak Yon, Pak Pran 106. Hasilnya luar biasa, udah ndak suntik insulin ya, dan sudah sehat. Jangan lupa olahraga Pak Yon. Ya, nge-gym paling bagus Pak Yon. Nge-gym paling bagus. Kuras keringatmu minimal seminggu 3 kali lah ya. Itu kuras keringatnya supaya
sel-sel tubuhnya sehat. Nah, makan ya lebih baik jam 1 sampai jam 7 aja, yang lain jangan